adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Semoga di cuaca yang dingin musim hujan ini kalian tetap sehat-sehat aja ya. Harus tetap sehat dan semangat belajarnya. Jadi kemarin kan Kak Devi sempat bilang nih bahwa materi lingkarannya udah di end nih, udah mencapai ending. Tapi ternyata Kak Devi harus menjelaskan dua hal ini nih, ada yang kelupaan, yaitu tentang segi 4 tali busur dan bagaimana mencari panjang sabuk lilitan minimal. Nah, dua hal ini tuh juga sering keluar di soal lingkaran. So, pastikan kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, yang pertama Kak Devi akan menjelaskan tentang segi 4 tali busur. Jadi segi 4 tali busur berarti ada 4 buah tali busur, ya kan? Di sini ada tali busur DC, CB, BA, dan AD. Nah, keempat tali busur ini dihubungkan sehingga membentuklah segi 4. Nah, ada aturannya nih di segi 4 tali busur. Ini dia. Jumlah sudut yang berhadapan dalam segi 4 tali busur itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang mana nih sudut-sudut yang berhadapan itu? Jeng jeng, ini dia. Sudut BAD berarti yang ini jikalau ditambah dengan sudut BCD itu jumlahnya 180 derajat karena sudut A dan sudut C berhadapan gitu. Terus ada satu lagi, sudut ABC berarti sudut yang ini ditambah sudut ADC berarti yang ini, itu jumlahnya juga 180 derajat karena sudut B dan sudut D itu berhadapan. Jadi kalian harus ingat ini ya untuk mengerjakan soal segi 4 tali busur. Supaya nggak lama-lama, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut BAD berarti sudut yang ini itu besarnya berapa? Apakah bisa kita langsung cari tahu dan temukan? Tidak, karena di situ ada variabel X dan kita harus cari tahu dulu berapakah nilai X-nya. Terus gimana nih cara kita nyari X-nya? Bener banget, kita manfaatkan aturan segi 4 tali busur. Jumlah sudut yang berhadapan itu sama dengan 180 derajat. Berarti si A ini, sudut A yang ini, itu berhadapannya sama sudut yang mana? Iya, bener banget, sama sudut yang C. Berarti kita tinggal tambahin ya. Sudut A, X tambah 15 ditambah 4X sama dengan 180 derajat. Kita tulis dulu. Nah, jadinya gini ya, kita tulis ya. X plus 15 yang ini ditambah yang ini ditambah 4X jumlahnya 180 derajat. Nah, sekarang kalian jumlahin ya. X tambah 4X jadinya 5X. Jadi yang sama-sama punya variabel dijumlahin. Nah, terus sama dengan 180 derajatnya ditulis dulu. Terus nih si 15 yang nggak punya variabel ini kalian pindah ruasin. Jadi dikurang. Nah, kurangin dulu berapa nih? 180 derajat dikurangi 15 derajat. Jadinya berapa? 165. Berarti X-nya sama dengan, ini nggak ada dulu ya. Nah, berarti X-nya sama dengan, tinggal dibagi ya. 165 dibagi sama 5. Berapa jadinya? Iya, 33 derajat. Karena X-nya udah ketemu, bisa deh kita cari sudut BAD-nya ya. Nah, sudut BAD itu kan tadi ini ya, X tambah 15. Nah, X-nya udah ketemu tadi itu. Berapa tadi X-nya itu? 33 derajat. Tinggal ditambahin sama 15 derajat. Nah, berapa jadinya nih? 33 tambah 15 jadinya 48 derajat. Berarti jawabannya yang D gitu. Baiklah, lanjut soal berikutnya ya. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut BOD, mana nih BOD?
BOD. Berarti yang ini ya, 128 derajat. Maka besar BCD. BCD. Nah, yang ini yang ditanya berapa? Nah, si C itu kan salah satu sudut segi 4 tali busur kan. Nah, dia berhadapan sama si A kan. Si C itu berhadapan sama si A. Berarti untuk kita bisa cari si C, kalian harus cari tahu dulu A-nya berapa. Nah, cari dulu sudut A. Nah, gimana caranya cari sudut A? Ingat, sudut A ini namanya sudut keliling. Terus sudut O yang 128 derajat ini sudut pusat. Nah, untuk mencari sudut keliling, sudut pusatnya tinggal dibagi 2 kan? Atau dikali 1/2 kan? Ayo, masih ingat kan tentang materi sudut pusat, sudut keliling? Nah, berarti sudut A-nya itu setengah dari sudut pusatnya. Setengah dari 128. Berapa? 64 derajat. Nah, karena si sudut A udah ketemu nih 64 derajat, bisa kita cari sudut C-nya. Memanfaatkan aturan segi 4 tali busur. Kita tulis dulu. Nah, jadi bisa kita tulis kayak gini kan. Sudut A ditambah sudut C itu 180 derajat. Karena dia memenuhi aturan segi 4 tali busur ya. Sudut A-nya udah ketemu nih 64 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti untuk cari sudut C-nya gampang dong. Tinggal diapain? Iya, benar banget. Tinggal dikurangin 180 derajat dikurangi 64 derajat ya. Karena si 64 derajatnya pindah ruas. Dikurangin dulu jadinya 116 derajat. Berarti jawabannya yang A gitu. Lanjut, the next question is, di dalam lingkaran yang berpusat di O terdapat tiga segi 4 tali busur. Nah, jadi segi 4 tali busurnya ada 4 buah, seperti gambar di samping. Hasil dari P tambah Q tambah R adalah berapa? Nah, di sini kan kita sudah dikasih tahu nih sudut yang ini tuh besarnya 104 derajat. Nah, kira-kira yang 104 derajat ini berhadapannya itu sama sudut yang mana? P, Q atau R? Sama yang Q kan? Berarti untuk nyari si Q tinggal kita pakai aturan segi 4 tali busur kan? 104 derajat ditambah sudut Q itu sama dengan 180 derajat. Bener nggak? Bener ya, karena si 104 dan Q berhadapan. Berarti berapa Q-nya nih kalau kita mau cari? Iya, tinggal dikurangin ya, 180 derajat dikurangi 104 derajat. Nah, coba dikurangi dulu berapa nih? Berapa jadinya? Iya, bener banget, 76 derajat. Nah, si Q udah tahu nih. Sekarang kita tinggal cari P sama R kan? Gimana nih caranya nyari P sama R? Nah, coba kalian lihat, si P, Q, dan R itu adalah sama-sama sudut keliling. Ya, benar banget. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama kan? Busur yang ini. Berarti kalau Q-nya 76, si P juga 76, si R juga 76 kan? Besar sudutnya ya kan? Masih ingat gak tuh? Besar sudut keliling yang menghadap busur sama itu besarnya sama. Berarti untuk cari hasil P tambah Q tambah R, kalian tinggal kaliin aja 76 derajat kali 3. Karena di sini ada 3 sudut keliling ya yang sama, P, Q, R. Nah gitu, bisa dipahami nggak nih? Kalau ada yang kurang jelas kalian tanyain aja ya. Ini kalian tinggal kaliin 76 kali 3 berapa? Iya, 228 derajat. Jadi jawabannya yang D. Baiklah, tadi soal segi 4 tali busurnya Kak Devi rasa udah cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas kalian tanyain aja, tapi semoga jelas. Nah, materi selanjutnya adalah
bagaimana kita akan mencari panjang sabuk lilitan minimal. Jadi panjang sabuk lilitan minimal itu maksudnya nanti ada minimal 2 buah lingkaran yang digabung. Terus dia mau diikat nih bagian luarnya pakai tali atau pakai benang, biasa pakai tali gitu. Nah, kita bakal cari berapa panjang tali minimal untuk ngikat lingkaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal ya. Untuk mencari panjang sabuk lilitan minimal itu, kita tinggal menggunakan rumus ini. P sama dengan N kali D ditambah Pi kali D. P itu adalah panjang sabuk lilitan minimalnya. N itu adalah banyaknya sabuk yang panjangnya sama dengan diameter. Nah, ini nanti kita lihat maksudnya seperti apa nih N itu ya di contoh soal. Ditambah Pi-nya berapa, ditambah dikali sama diameternya. Supaya nggak lama-lama kita lanjut ke contoh soal aja ya. Baiklah, ini dia soal yang pertama untuk sabuk lilitan. Diketahui 2 buah lingkaran dengan jari-jari yang sama yaitu 14 cm. Diikat dengan seutas tali. Tentukan panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat kedua lingkaran tersebut. Jadi ini kan talinya nih, nah dipakai untuk ngikat. Ini tuh seperti apa caranya? Berarti kita harus cari N-nya dulu ya. N itu kan tadi banyaknya yang sama dengan diameternya kan. Jadi di sini, nah yang pertama kita harus cari N-nya dulu kan. Jadi N-nya itu ada 1, 2. Jadi yang sama panjangnya dengan diameternya itu ada 2 ya. Atau gampangnya gini, kalau ada 2 buah lingkaran pasti ada 2 buah N-nya gitu. Tapi untuk memastikan kalian cek ya. Di sini N-nya ada 2. Terus di sini kan R-nya 14 ya, jari-jarinya 14. Kita makainya kan diameter ya, berarti diameternya tinggal R-nya kali 2, jadinya 28. Karena semua udah diketahui, kita tinggal masukin ke rumusnya untuk cari panjang tali minimalnya. N kali D, N-nya 2 dikali D-nya 28. Ditambah Pi-nya pakai berapa? Pakai 22/7 ya, karena diameternya kelipatan 7. Dikali D-nya 28. Nah, ini ada yang bisa dicoret-coret, coret-coret dulu. Nah, di sini Kak Devi coret 28 sama 7-nya ya, jadi 4. Yang ini kaliin dulu nih, 2 kali 28 jadinya berapa tuh? 2 kali 28 jadinya 56. Ditambah sama ini 2 kali 22 kali 4, 88. Nah, dijumlahin dulu jadinya berapa tuh? Iya, jadinya 144 cm. Berarti panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat 2 lingkaran ini adalah 144 cm. Gimana? Gampang ya? Gampang. Kelihatannya aja yang rumit, tapi caranya easy peasy. Kita lanjut soal berikutnya. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Diketahui 3 buah pipa nih. Ceritanya nih pipa dengan jari-jari sama 7 cm. Diikat menggunakan seutas tali. Tentukan panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat ketiga pipa tersebut. Berarti kita harus cari dulu berapa buah diameter yang ada di tumpukan 3 buah jari-jari, 3 buah lingkaran ini kan. Berarti gini, 1, 2, 3. N-nya 3, jari-jarinya 7. Berarti diameternya berapa? Iya, benar banget, 14. Udah, tinggal cari deh. Sama kayak tadi ya, N kali D. Berarti 3 dikali N-nya D-nya 14 ditambah Pi kali D, berarti 22/7 dikali D-nya 14. Nah, ini coret-coret dulu. Nah, ini 14 sama 7 dicoret jadi 2 ya. Terus ini kaliin dulu. 3 kali 14 jadinya 42. Baru ditambah 22 kali 2. 44. Berarti berapa nih panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat pipa ini?
Iya, 86 cm. Udah bisa ya. Coba kita lanjut soal berikutnya. Dan ini dia. Wow, gambarnya sungguh luar biasa ya. Tapi jangan khawatir, gambarnya aja nih yang aneh. Caranya gampang. Diketahui 6 buah pipa dengan panjang jari-jari sama, 28 nih panjang jari-jarinya, diikat dengan seutas tali. Tentukan panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat ke 6 pipa. Berarti kita udah tahu ya, pasti N-nya itu 6 kan? Karena ada 6 pipa yang diikat. Kita cek satu-satu. Kita hubungkan dari satu titik ke titik lain. Oh iya, tadi soal sebelumnya tuh nggak ada titik pusatnya ya, makanya agak bingung cara nentuin N-nya kalau kita mau cek. Nah, karena ini ada titik pusatnya, jadi kalian tinggal hubungkan kayak gini nih, dari satu titik pusat ke titik pusat lainnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbukti ya, benar 6 ya. Berarti sesuai dengan banyak lingkaran yang diikat. Di sini R-nya itu 28. Berarti D-nya tinggal kali 2, 56. Tinggal cari terus. Wah, gampang nih, gampang. N kali D, berarti N-nya 6 dikali D-nya 56 ditambah Pi-nya pakai 22/7 lagi dikali sama D-nya 56. Coret-coret dulu. Nah, 56 bagi 7 jadi 8 ya. Terus ini kali dulu, 6 kali 56 jadinya 336 ditambah 22 kali 8 176, tinggal ditambah 512 cm. Udah gitu, bisa ya, udah tambah bisa ya. Supaya tambah bisa lagi, kita coba contoh yang lain. Jeng jeng, ini dia. Diketahui 5 buah pipa jari-jarinya sama 3 cm. Diikat dengan tali lagi. Berapa panjang tali minimal untuk mengikat ke 5 pipa? Berarti kita udah tahu pasti N-nya 5 ya. Kita cek dulu, hubungkan dari satu titik pusat ke titik pusat lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar 5. Jari-jarinya 3, berarti diameternya jadinya 6 ya. Tinggal dikali 2 R-nya. Udah, tinggal masukin ke rumus ini. N-nya ada 5 dikali D-nya 6 ditambah Pi-nya pakai berapa? 3,14 ya, karena diameternya 6. Diameternya bukan kelipatan 7. Nah, kaliin dulu nih. 5 kali 6 30 ditambah 3,14 kali 6. Ayo berapa? Iya, benar banget, 18,84. Ditambahin berapa jadinya? 48,84 cm. Jadi segitu panjang tali yang diperlukan. Baiklah, ini the last question untuk panjang tali minimal. Kita baca dulu. Diketahui 6 buah pipa jari-jarinya sama 10 cm. Diikat pakai tali lagi nih. Tali terus ya. Terus tentukan panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat ke 6 pipa. Berarti kita udah tahu ya N-nya berapa? N-nya 6. Tapi kita pastikan dulu, hubungkan satu titik pusat ke titik pusat lainnya menggunakan sebuah garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar ya, N-nya 6. Jari-jarinya 10, berarti diameternya tinggal kali 2 R-nya. Jadinya 20 ya. 2 kali 10 jadinya 20. Tinggal masukin rumusnya. Ini sepersekian detik udah pasti jadi kalian nih. N kali D. N-nya 6 dikali D-nya 20 ditambah Pi-nya pakai berapa? Iya, 3,14 ya. Karena 20 itu bukan kelipatan 7. Nah, kaliin dulu. 6 kali 20 120 ditambah 3,14 kali 20. Kaliin dulu. Iya, benar banget. 62,8. Tahap terakhir tinggal jumlahin.
Iya benar banget, jadinya 182,8 cm. Oke, mohon maaf ya, itu M-nya nggak bagus. Udah jadi, gampang ya. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan dari Kak Devi. Dan ini bakalan jadi yang terakhir deh. The last one, the last. Nggak ada the last the end yang lain-lain ya. Jadi ini materi terakhir untuk lingkaran, segi 4 tali busur dan panjang sabuk lilitan minimal. Jadi semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, jika ada yang kurang jelas nih dari penjelasan Kak Devi tadi, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.